Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, kali ini saya ingin membahas masih tentang isu ke-27, tapi juga berkaitan dengan teori atau keinginan populer dari para funny monster kala itu mengenai Boboiboy Mechanized. Yes, ini keinginan yang dulu memang populer banget di kalangannya funny monster mengenai Boboiboy Mechanized, Boboiboy yang bergabung dengan Mechabot agar bisa menciptakan kuasa yang hebat gitu ya. Nah, apakah ini bisa terrealisasikan? Nah, makanya kita bahas aja yuk di video kita kali ini. Dan juga special thanks untuk Abang Sifudin dari channel Sifudin karena telah berbagi teori dalam video kita kali ini. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Abang Din karena teori-teorinya juga keren dari Abang Sifudin. Oke, mengenai Boboiboy Mechanized, yes, itu memang hal yang paling banyak diinginkan para fans setelah Boboiboy bertemu lagi dengan ayahnya ya. Mungkin kayak flashbackan gitu, dimana Boboiboy yang kecil katanya sering main Mechanized-an dengan Mechabot gitu. Nah, makanya di Boboiboy udah besar gitu, setelah bertemu dengan ayahnya, Boboiboy dengan Mechabot Mechanized gitu kan, dengan kuasa elemental yang bisa menciptakan kuasa yang hebat gitu. Tapi apakah bisa terrealisasikan Boboiboy Mechanized itu? Makanya setelah saya baca isu yang ke-27 dan ngobrol dengan Abang Din, kayaknya bisa sih hal ini terjadi ya, Boboiboy Mechanized ini. Tapi kita bahas dulu yuk mengenai akhir dari isu yang ke-27, karena ini berkaitan dengan teori atau keinginan dari Boboiboy Mechanized ini ya. Mengenai armornya dari Kirana ini ya, dijelaskan bahwa ternyata armor Kirana ini dirancang oleh Jenderal Syariah untuk menahan kuasa elemental tahap 3 agar bisa dikendalikan. Entah sama atau berbeda sejak peninggalan dari Satriantar, yang jelas Satriantar dan Kirana ini sama-sama menggunakan armor ya, agar bisa mengendalikan kuasa elemental tahap 3. Hal ini menjelaskan kenapa Kuputri saat insiden Boboiboy Beliung di Windara itu, Kuputri ini terkejut karena keganasan dari Boboiboy Beliung. Nah, Boboiboy Beliung ini menjadi liar ya, karena apa? Kuasanya nggak bisa dikendalikan. Makanya Kuputri ini terkejut ya melihat keganasan Boboiboy Beliung di Kastil Kupuri. Atau mungkin karena bisa jadi dari antara 7 penguasa elemental atau bahkan 7 penguasa elemental asal belum pernah melihat kuasa mereka sendiri yang di luar kendali. Makanya Kuputri sendiri ya terkejut melihat kuasanya sendiri atau Boboiboy Beliung yang di luar kendali itu. Nah, akibat kejadian itu di Windara bisa jadi pihak Gurlatan yang memang dulunya ya berusaha ya bersekongkol itu ya kejadian yang gelap itu antara Kirana yang memiliki dendam DLL lain-lain itu ya mengevaluasi kejadian itu lalu menciptakan armor khusus, mungkin ya dari pengalamannya juga dengan Satriantar atau mungkin dengan kejadian di Kastil Kupuri ini ya, bisa jadi mereka mengevaluasi hal tersebut dan membuat armor khusus untuk bisa menahan keganasan dari kuasa elemental tahap 3 tersebut. Makanya setelah armor Kirana pecah dan hancur ya, kuasanya itu menjadi liar kembali ya, nggak ada pertahanannya, nggak bisa dikendalikan gitu. Nah, mengenai penguasa elemental asal, kenapa sih penguasa elemental asal itu tidak mengalami hal serupa di mana kuasanya hilang kendali? Oke, di sini ada spoiler alert mengenai Mechamato Movie bagi kalian yang belum nonton. Oke ya, mengenai power sfera elemental. Oke, di sini ada teorinya setelah nonton Mechamato Movie ya. Melihat di koleksi power sferanya Grakakus, di mana salah satunya terdapat ada Sinarbot. Yes, itu power sfera kuasanya cahaya solar gamma milik Retaka. Nah, dari situ bisa disimpulkan kan power sfera koleksinya Grakakus ada power sfera jenisnya armor. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau ternyata power sfera Sinarbot termasuk dalam power sfera jenisnya armor. Sama seperti power sfera temannya yaitu Hangkasa atau Tokasa, yang mana Crystal Bot juga kita ketahui bersama adalah power sfera jenis armor. Nah, disinilah teorinya, apakah semua power sfera elemental itu adalah power sfera jenisnya armor, atau ya bisa dibilang power sfera elemental itu ya memang sudah mengasih paket lengkap kepada 7 penguasa elemental asal agar kuasa elementalnya ya memang bisa dikendalikan ya. Kalau kita melihat kembali 7 penguasa elemental asal itu memiliki semacam armor atau semacam baju tempurnya mereka sendiri ya.
Ya bisa jadi itu adalah paket lengkap yang didapatkan dari penggunaan power sfera elementalnya mereka. Nah makanya baju tempur mereka itu bisa dibilang memiliki efek ya terhadap kekuasaannya mereka sendiri, yang mana bisa disimpulkan kalau baju tempur dari 7 penguasa elemental asal itu memang memiliki fungsi untuk menahan dan mengawal agar kuasa tahap 3 mereka itu tidak hilang kendali dan bisa dikendalikan. Makanya 7 penguasa elemental asal itu tidak pernah mengalami hal serupa yang dialami oleh Boboiboy Beliung di Windara dan juga Kirana Voltra yang di planet Gurlatan. Lalu apa sih hubungannya itu dengan Boboiboy Mechanized setelah penjelasan tadi? Oke, perlu kita ketahui kalau 100 tahun dahulu yang diserap Retaka, setelah itu ke Ochobot, lalu yang sekarang ada di Boboiboy hanyalah kuasa elementalnya saja. Jadi yang diserap hanyalah kuasanya. Boboiboy tidak mendapatkan satu pun paket lengkap yang mana 7 penguasa elemental asal dapatkan. Boboiboy cuma mewarisi kuasanya saja, tidak dengan baju tempurnya, tidak dengan yang lain-lainnya yang mendukungnya. Ya Boboiboy hanya mendapatkan kuasanya saja. Jadi kalau memang benar Boboiboy ini memerlukan yang disebut baju tempur sama seperti 7 penguasa elemental asal ya. Jadi mungkin penggembaran Boboiboy selanjutnya adalah untuk mempelajari kuasa elemental tahap 3. Kita juga nggak tahu apakah baju tempur atau misalnya power sfera dari 7 penguasa elemental asal itu masih bisa memberikan Boboiboy kayak baju tempur atau armor gitu yang bisa mendukung untuk Boboiboy bisa menahan kuasa elemental tahap 3 yang begitu kuatnya ya, biar nggak lepas kendali gitu ya. Aja sekarang nggak tahu apakah 7 power sfera penguasa elemental asal itu masih ada atau udah entah kemana atau ya entah di mana. Yang asal Crystal Bot hilang bersama Amato, entah Sinarbot apakah masih ada di Tapops, tapi 7 penguasa elemental lainnya menyimpan power sferanya di mana? Apakah peninggalannya masih ada, masih dilestarikan, masih diabadikan? Ya kalau masih diabadikan sih ya itu menggampangkan sekali untuk ya Boboiboy bisa mempelajari kuasa elemental tahap 3. Tapi kalau misalnya udah nggak ada power sfera entah kemana atau mungkin yang nggak bisa ngasih apa-apa lagi ke Boboiboy, ya udah Boboiboy bakal susah. Makanya itu setelah mungkin Kirana berteman dengan Boboiboy, mungkin Kirana dan Jenderal Saria bisa membantu mengevaluasi Boboiboy agar bisa menemukan suit armor atau baju tempur yang sempurna agar Boboiboy ini bisa menahan 7 kuasa elemental ya. Atau balik lagi ke teori yang populer mengenai Boboiboy Mechanized bersama Mechabot ya. Ya kita semua tahu ya kalau Mechabot itu adalah power sfera jenis armor. Tapi kalau misalnya benar teorinya adalah 7 power sfera elemental asal adalah power sfera jenis armor atau power sfera yang bisa memberi penggunanya itu ya semacam armor agar bisa ya mengendalikan kuasanya. Ya berarti hampir-hampir sama dong dengan Mechabot, yang mana Mechabot aja power sfera jenisnya armor. Nah kalau memang benar Monsta itu udah merancangkan agar Boboiboy bisa mechanized dengan Mechabot, alias Boboiboy kan nantinya kan jadi penerusnya Amato ya, penerusnya Mechamato, generasinya Mechamato. Ya berarti bisa aja Mechabot ini kedepannya akan menjadi milik Boboiboy dan bisa aja Mechabot menjadi baju tempur dari Boboiboy ya, alias Boboiboy Mechanized, yang mana Boboiboy mungkin bisa nantinya mengendalikan kuasa elemental tahap 3 dengan menggunakan Mechabot ini, atau mungkin bisa ke tahap yang lebih alias Boboiboy Fusion tahap 3. Bisa aja, siapa tahu kalau misalnya potensi dari Mechabot digabungkan dengan kuasa elemental bisa sebrutal itu. Bisa saja terjadi kalau memang benar ini adalah rencana Monsta untuk Boboiboy ke depannya sebagai penerus generasinya Amato, Mechamato dan juga Max Mana. Dan kalau misalnya memang tidak ada cara lain selain Boboiboy Mechanized dengan Mechabot agar bisa mengendalikan kuasa elemental tahap 3, ya kenapa tidak? Itu kan keinginan kalian semua kan. Boboiboy Mechanized dengan
Mechabot. Ya, jadinya Boboiboy Mechanized Power Sphera Elemental dengan gabungan dari Mechabot. Ya, itu akan sangat keren mungkin akan ada di BXM atau mungkin di Boboiboy Movie 3 nantinya. Siapa tahu, kita tunggu saja ke depannya. Dan juga video ini masih akan ada extendednya. Nanti saksikan di channelnya Abang Sifudin. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi dan juga kolom komentar. Jadi pastikan kalian juga mampir ke channelnya Abang Din. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini mengenai Boboiboy Mechanized. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ingin banget Boboiboy Mechanized dan juga Boboiboy Mechanized dengan kuasa elemental tahap 3 atau mungkin tahap 3 fusion atau mungkin yang lainnya agar kuasa Boboiboy ini makin OP sekali, dan juga sebagai penerus generasinya Mechamato dan juga generasinya dari Max Mana generasi kedua. Nah gimana nih ya, kalau misalnya kalian ada tambahan silahkan tulis aja di kolom komentar. Sekian dari video kali ini, mohon maaf jika ada salah kata di video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.